Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dari mulai protokol sampai kata sambutan yayasan sampai Pak Ahmad, sudah saya hitung berapa kali yang disebut Abdul Ghani, Abdul Ghani, Abdul Ghani, Abdul Ghani. Padahal yang diundang ini kan Abdul Somad. Jadi saya tersinggung tidak, sakit hati ada sedikit. Jadi lama-lama saya tanya lah, Pak, Abdul Ghani itu siapa? Abdul Ghani itu gambarnya Ustadz Somad. Saya tengok gambarnya, oh itu jamaah tetap kami di Damai Langgeng. Saya ceramah di An-Nur, dia datang. Ceramah di Panam, dia datang. Iktikaf tahajud malam 10 malam, dia datang. Ini orang, apa kelebihan dia, kenapa nama dia disebut dari tadi? Kenapa nama dia disebut dari tadi? Ustadz Somad 13 kelas yang dibangun di sebelah itu dia yang membangun. Saya hitung-hitung waktu kami mau bangun kelas di Talang Mama, satu kelas itu 200 juta, 13 kelas 2.600.000.000. Di sebelahnya lagi 14 kelas 2.800.000.000. Pondasi masjid yang di Mahato sana 1,5. Jadi saya lama terdiam tadi, asik menghitung itu aja lah. 2,6, 2,8, 1,5 masjid siap. Menghitung duit orang nih, itu baru sedekahnya. Yang saya herankan selama ini haji ini asal ke masjid pakai kain sarung, pakai koko, saya tak tahu kalau dia berduit. Kok tahu saya dari dulu, saya bawa proposal. Rupanya orang ini tak bisa kita nilai dari gayanya. Gayanya biasa aja, duit banyak. Ada pula orang gaya minta ampun, rupanya utang banyak. Jadi belajar dari Haji Abdul Ghani, kita doakan yang paling dekat dengan kita hari ini Haji Abdul Ghani dengan Ibu Ani Udoyono yang sedang sakit dan yang lain-lain yang sakit-sakit. Mudah-mudahan disehatkan Allah. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana-mana saya tausiah biasanya di belakang itu sudah siap kotak-kotak sedekah. Tadi saya tanya, ini saya diundang nih, ada lagi lokal yang belum siap? Siap semua udah. Masjid siap semua. Jadi tak ada minta sumbangan, tak ada. Pak Haji pun tahu enggak malu. Hebat betul orang Mahathir. Dalam bayangan saya tadi menengok tempat acara ini, jalannya begitu ini. Mulai pengisi ceramahnya ini paling-paling penggalangan dana. Rupanya itulah tak boleh kita suuzon. Saya mohon maaf betul sama orang Mahathir, mohon maaf. Banyak silap salah saya. Mau Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Sepanjang pengalaman ceramah, inilah yang baru yang paling aneh. Jam 9 peletakan batu pertama, jam 10.30 peresmian. Kepada Abdul Somad diharap meletakkan batu pertama. Maka saya pun letakkan batu pertama. Padahal saya bolak balik saya di mana-mana ceramah. Kalau meletakkan batu pertama jangan undang saya. Karena beberapa masjid yang saya letakkan tak siap sampai sekarang. Ini
Ini nampaknya orang Mahato ini tak dengar ceramah kita. Jangan-jangan memang tak bisa streaming di sini. Rupanya diobati hati di Yayasan Nurul Islam, Nurul Iman. Ustadz Somad jangan takut. Di sana Ustadz meletakkan batu pertama. Di sini nanti Ustadz akan diminta tanda tangan peresmian masjid. Yang tepuk tangan dulu. Boleh saya pesan? Boleh. Yang diupload yang di internet nanti foto yang peresmian aja. Yang letak tadi jangan. Berikut ini peresmian masjid. Oh, tanda tangan Ustaz Somad. Apa kata orang? Udah lama masjid itu tak siap. Begitu datang Ustaz Somad siap langsung. Dia tak tahu di sana batu bulat-bulat lagi. Ustaz Somad letakkan batu dengan semennya. Saya letakkan semen, dia itu saya letakkan batu. Saya letakkan batu 2 biji. Pak Ahmad 1. Rupanya beda kan. Dia suka 1, saya suka 2. Artinya kita dalam hidup ini kadang banyak beda selera. Tapi dalam masalah membangun masjid tidak ada tawar menawar. Masjid sudah siap, lokal sudah siap. Yang punya banyak duit, kau banyak duit bukan dengan kebun sawit sejauh mata memandang, menunjukkan banyak duit bukan dengan banyak pohon karet. Kenapa Ustaz sebut karet sama sawit? Itu yang nampak saya. Itu karet, itu sawit. Menunjukkan kau kaya bukan dengan mobilmu yang mahal, menunjukkan kau kaya bukan dengan gelang cincin emasmu, tapi menunjukkan kaya. Bangunlah ibu-ibu yang punya cincin-cincin itu. Saya sebut cincin, masuk tangan kecil Bapak. Ibu cincin, Bu, kalau saya sebut cincin ibu jangan sakit hati. Saya ini udah tua, mata saya tak belum jelas nampak. Cincin yang ibu simpan itu kalau ibu mati kira-kira kemana pergi cincin? Diambil mereka untuk modal kawin lagi. Aku bukan nakut-nakuti ibu. Ibu yang punya gelang, asal panen sawit, beli gelang. Naik harga kotak karet, beli rantai. Gelang sudah, rantai sudah, subang sudah, anteng sudah, gelang kaki sudah. Asal pergi ke pasar, gelang kaki 2 biji. Kerincing, 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 kerincing. Jam 12 nanti malam, naik darah tinggi. Siap-siap. Siap-siap lah. Saya bukan nakut-nakuti. Ustaz Somad ini tak enak aja ceramahnya. Giliran mati pasti dibilangnya ibu-ibu. Kalau gitu kita balik. Sekarang bapak ini mati. Gimana? Setuju ibu? Setuju mereka Pak. Bapak yang punya sawit banyak, punya karet banyak. Begitu bapak mati, bukan sedih mereka. Tadi saya bayangkan begitu bapak mati, jangan Pak Ustaz, jangan, rupanya begitu bapak mati, tahu bapak berapa jatah mereka? 50% jatah mereka dibagi 2, gono dijual sawit tadi 10 kapling, maka laku 2 miliar, 1 kapling 200 juta. Itu pun udah harga-harga kawan lah itu dah. Dapatlah laku 2 miliar. Berapa jatah ibu? Tengok, mereka hitung udah. 1 miliar jatah mereka. Almarhum dapat 1 miliar. Dari 1 miliar tadi mereka dapat pula lagi jatah harta warisan. Gono gini 1 miliar, harta warisan 1/8, 125 juta, maka bulat mereka dapat 1.125.000.000. Pergi ke Pekanbaru masuk ke salon 25 juta. Semua yang turun-turun naik, hidung naik, pipi naik, dagu naik, rambut turun naik. Habis 25 juta, tinggal 100 juta, dibelikanlah motor besar moge. Oh,
sekali gas terbanglah di Jalan Mahatu. Kami tadi entah berapa kali terbang. Kalau ada bini orang susah melahirkan anak, bawa ke Mahatu. Saya dulu pernah diundang ke Mahatu ini, tapi cerita lama lagi. Kita lanjutkan cerita harta warisan tadi. Habis 125 juta, tinggal 1 miliar. Maka habis dikuasai mereka. Engkau Pak mati dimakan cacing tanah. Mereka sore-sore jalan pakai motor besar, dipegangnya lah pinggang laki baru tadi. Bertanya lah laki baru tadi, aku kan yang kedua. Iya bang, laki kau yang pertama mana? Tuh sana. Menunjuk makam awak pun tak bisa lagi pakai tangan, saking pegang, kuat pegang. Oleh sebab itu Pak, ingat-ingat, sedekahlah. Balik dari sini, maksud ceramah saya ini bukan balik dari sini Bapak Ibu berkelahi. Saya ini bukan ustadz provokator. Jangan balik dari sini Ibu tak mesra lagi. Balik dari sini, Adinda, mana kopi abang? Buat aja sendiri. Rupanya abang mau selama ini mengintai tajam mata abang, nengok tanganku ini, rupanya abang mau ya. Ambil. Maksud ceramah saya ini, ibu bapak tetap berkasih sayang karena Allah. Balik dari sini sama-sama. Masjid ini sudah selesai, tapi masjid yang kuletakkan batu pertama tadi, tolong kalau sampai tak selesai aku malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita ambil pelajaran siang ini. Berkumpul kita bersama. Saya dikasih tahu Ustadz Somad, pokoknya jam 11.15 semua acara harus selesai, game is over. Nada tanganan prasasti, foto bersama, itu ini. Kita mau kesedinginan. Sekarang kepanasan, nanti baru sedinginan. Habis sedinginan, malam nanti puncak acara di Bagan Batu. Habis Bagan Batu, lalu kami pun berpisah jalan. Pak Ahmad balik, saya ke kiri Medan, beliau ke kanan. Tapi kedatangan saya ini tak lain tak bukan adalah menyambung tali silaturahim. Di sini kita macam-macam, ada yang Melayu apa kabar? Sehat? Ada yang Jawa, ada orang Jawa. Pripun kabarnya HP? Wis perang-perang dino ora teko kene. Insyaallah sing mlebu sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Yang Batak ada Batak? Banyak. Biado. Ala kita sesudahnya. Oh loh, dah itu aja. Yang Minang ada Minang? Ada. Ba'akawa. Insyaallah sado nanti bu acara iko sadonyo mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau Minangkabau, mau Batak, mau Melayu, mau Jawa, mau Sunda, kita ini semuanya disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang seagama disatukan dalam la ilaha illallah. Yang beda agama disatukan dalam Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita ini semuanya bertuhan dan mengajarkan kebaikan, kedamaian. Islam itu artinya salam kedamaian. Maka Abdul Somad datang menebarkan kedamaian. Bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Maka saya bersilaturahim. Andai tak dibuat acara ini, tak tahu tak berapa lama, tak berapa bulan tak jumpa dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad MSI. Saya pun terkejut. Selama ini saya tahu Pak Ahmad Dr. Andes, rupanya sekarang udah doktor. Dipanggil pembawa acara. Saya bisikkan, Pak, apa ada dokter? Enggak, salah. Biasa, mereka masih muda bisa pembawa acara, salut kita. Anak muda. Saya pernah datang acara, tepuk tangan sama pembawa acara.
Saya pernah datang acara KKN mahasiswa. KKN mahasiswa semester berapa itu? Semester 6, semester 7. Dia pembawa acara. Waktu itu sama Pak Ahmad juga. Sekitar 4-5 tahun yang lalu. Bawa acara. Hadirin hadirat muslimin. Semester 7 menggeletar. Tapi anak madrasah aliyah Nurul Iman bisa tenang membawa acara. Masya Allah. Begitu menaikkan yang udah dijatuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bersilaturahim dengan Bapak Camat, dengan Bapak-bapak yayasan, dengan Bapak Kapolsek, dengan Bapak Dandim, Pak Dan Ramil, dengan Bapak Babinsa, mereka yang mengamankan acara ini. 3 lapis pengamanan, Masya Allah. Lapis pertama polisi, lapis 2 tentara, lapis 3 FPI. Baru kemudian mahasiswa-siswi semua. Saya heran, kenapa banyak betul orang yang mengawal? Memangnya tak aman Mahathir? Aman Mahathir nih kan? Aman. Kenapa banyak betul mengawal? Rupanya orang Mahathir mau bersalaman. Bayangkan kalau sebanyak ini bersalaman, maulah habis. Kalau sekedar salaman tak apa. Ada pula yang datang mendekati kita. Dulu kita kalau jumpa Ustaz datangkan bersalaman minta doa. Sekarang enggak, datang salaman tidak minta doa pun tidak. Begini. Tapi jadilah mau dia foto sama Ustaz sudah alhamdulillah. Betul? Yang lain nasi, sabu-sabu, narkoba, mabuk. Ustaz pun tak tahu dia. Itu Ustaz, dia mati di situ. Maka silaturahim ini harus kita jaga. Itu pesan Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI tadi. Ini Pilpres, Pileg 17 April selesai, tapi persaudaraan kita tidak pernah selesai sampai masuk ke dalam surga. Kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di bawah sana ada pula Ibu Ajah Magdalisni. Kenapa lah ibu duduk di sana? Rupanya beliau mau membaur sama masyarakat. Saya tahu karena disuruh berdiri tadi. Kadang di tempat lain ibu-ibu ini mana mau duduk di bawah, maunya di atas tangan begini ya, sambil menunjukkan cincin 6 dengan menunjukkan tas dari kulit rusa. Tapi hari ini Masya Allah, kenapa ceramah saya belum selesai orang udah mau pulang? Rupanya hujan. Ibu bapak yang takut kehujanan silakan masuk ke dalam tenda. Kalau tak muat, tenda atasnya bisa juga. Tapi hati-hati jangan dekat Pak Polisi. Tembaknya nanti kita. Pak Polisi kita baik-baik insya Allah. Nah, apa yang pertama disampaikan Ustaz Somad? Yang pertama sedekah. Apa itu yang kedua? Yang kedua, mari kita pererat lagi silaturahim. Adapun nanti masalah ini suasana sedang panas, maka kita pilih wakil-wakil kita. Tak usah susah-susah, pilih yang baik-baik saja. Insya Allah orang Mahathir baik-baik, orang Riau baik-baik. Amin. Pilih yang sholat ke masjid. Kalau yang perempuan yang berjilbab panjang, menurut kau mana yang baik di antara gambar-gambar nih? Itu yang paling baik, Pak Ustaz, itu paling baik. Kenapa dia paling baik? Dia yang ngasih duit kemarin. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Karena kalau sudah dari sekarang dia menyebar-nyebarkan duit, maka duit itu dia sebar, nanti dia akan tarik balik karena modal sudah habis. Maka ini adalah suatu kejahatan. Saya hanya menyampaikan sosialisasi pesan Bawaslu dan Panwaslu saja. Apa kata Panwaslu dan Bawaslu? Balihonya besar-besar dulu waktu pilkada di Riau. Jangan terima money politik, dual sogo haram. Pesan Abdul Somad LCMA. Bawaslu Pawaslu, tapi gambar saya mereka buat. Artinya apa? Tokoh agama, pemerintah bekerja sama memerangi money politik. Makanya nanti kalau ada orang Mahathir dikasihnya 100.000, tapi kalau ditengok orang Mahathir 100.000 tak laku. 100.000 sawit kami banyak, kami pegawai perusahaan, duit kami banyak. Kalau 100.000 kecil lah, kasih 100.000 langsung dibelikannya 2 sak semen, antarnya ke masjid. Betul? Tak banyak yang betul.
Kasih 100.000 tak laku. Di tempat lain ya miskin, susah, melarat, 20.000 pun mereka ambil. Tapi di Mahathir 100 tak laku. Kalau sejuta, istiqoroh kami dulu Ustaz. Jangan sampai dirusak, karena yang merasakan laknatnya bukan saja kita, anak cucu kita, orang kampung kita. Bayangkan 5 tahun menderita karena sudah memilih orang pengkhianat, karena menjual amanah dengan selembar 2 lembar uang. Dalam ajaran agama kita Islam itu adalah kesaksian. Aku seorang hamba Tuhan, bersaksi di hadapan Tuhan, orang ini benar-benar jujur dan amanah, maka aku pilih bismillah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maka kalian kutunjukkan dosa paling besar di antara dosa yang paling besar. Apa itu dosa paling besar di antara dosa paling besar? Syahadatuz zur, memberian kesaksian palsu. Jangan pernah memberikan kesaksian palsu. Antum syuhadaullah alal ard, kalian semua adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi Allah. Kalau baik katakan baik, kalau buruk katakan buruk, kalau jahat katakan jahat. Tapi bukan dengan mulut kita, tapi dengan pilihan kita. Saya bingung Pak Ustaz, di TV nampaknya baik, di internet nampaknya baik, mata tertipu, telinga tertipu. Bagaimana nih Pak Ustaz? Salat istikharah, usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Al-Fatihah, ayatnya terserah. Saya bingung ayat mana Pak Ustaz. Bacalah ayat qul huwallahu ahad Allahus samad. Kenapa kau baca ayat itu? Saya suka ayat ini Ustaz. Setiap saya baca ayat ini ingat saya sama Ustaz. Astagfirullah. Kalau yang bilang gitu mak-mak tak apa-apa, anak gadis pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayatnya bebas apa aja. Setelah itu barulah berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, ya Allah berikanlah kami pemimpin wakil-wakil yang adil, amin. Doa nanti, iyalah Ustaz Somad enak bisa bahasa Arab, kami tak bisa bahasa Arab, gimana? Doa tidak mesti bahasa Arab, sholat yang pakai bahasa Arab, berdoa tak mesti pakai bahasa Arab. Ke orang apa? Orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko. Ke orang apa? Saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Iko banyak banan kumitang apa tamu lomba laki nang kedua lomba bina kabeh bacarai pulau. Ya Allah tunjukkan pada kami sia-sianan layak menjadi wakil kami di kota, di kabupaten, di provinsi, DPR, di DPD, di atas dan di bawah, di pusat, di bawah pusat. Mintakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti insya Allah negeri ini ke depan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya baru pulang ceramah dari 7 negeri: Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Ipoh, Perak. 7 negeri. Bapak Ibu sebenarnya udah tahu dan nengok itu di internet. Ini mau saya kasih tahu supaya jangan disangka orang ini Ustadz kaleng-kaleng. Kadang orang ini tentang kita ceramah di kecamatan sangkanya Ustadz ece-ece. 7 negeri saya ceramah Pak. Bolak-balik saya naik pesawat, disambut oleh menteri besar. Menteri besar itu gubernur. Gubernur namanya Datuk yang amat berhormat, Datuk Mukrizi, anak dari Prime Minister, anak dari Datuk Tun Mahathir Muhammad. Duduk kami bersama. Saya sangka orang-orang besar itu sombong angkuh, baik-baik semua. Masya Allah, tabarakallah. Kadang tempat kita ini RT pun sombong. Tapi di Mahathir tidak. Mahathir tidak. 6 tahun yang lalu, yang pertama mengundang saya meresmikan kantor kepala desa adalah kantor desa Mahathir. Nih, kalau sekarang banyak orang baik sama Ustadz Somad, iyalah dia udah viral, followernya 7,5 juta. Dulu 5 tahun yang lalu siapa kenal? Diundang saya meresmikan kantor desa Mahathir. Makanya kalau sampai ke Mahathir ini kita tak datang Pak Ahmad, oh dikutuk orang Mahathir, mati tegak kita. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul.
Dari mana orang tahu Ustadz Somad ceramah di mana-mana? Dari mana orang bisa kenal dengan Ustadz Somad? Ceramah saya di Rokan Hilir, ini cerita dulu nih, 6 tahun yang lalu. Ceramah saya di Pujut. Datanglah orang, ini Ustadz Somad. Iya. Saya selalu dengar suara Ustadz sambil menakik gotak, motong karet, saya dengar suara Ustadz. Dari mana Pak? Dari radio. Radio mana? Radio Islamic Center Pasir Pengarayan. Jadi sebelum cerita viral, sekarang ya Ustadz TV One memang beda. Dulu TV mana yang pertama Ustadz masuk? TV pertama yang saya masuk adalah TV Madani Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hilir. Ini perlu saya jelaskan supaya daerah-daerah lain ini jangan nanti cemburu. Apa Ustadz Somad itu? Kalau kami nelpon katanya tak ada waktu, katanya penuh. Kenapa kalau ke Rokan Hulu itu sampai ke Mahato pun dia datang? Jangan cemburukan kami dengan Mahato, karena kami punya sejarah masa lalu yang luar biasa. Saya bawa kendaraan, bawa mobil dulu waktu mau tausiah. Apa kata Pak Camat? Ustadz Somad, iya Pak Camat, mobil tinggalkan di kantor Camat. Oh jangan gitulah Pak Camat, memang mobil ini murah, tapi bukan murahan. Bukan begitu Ustadz Somad, pakailah mobil Pak Camat Estrada. Begitu dipakai betul, rupanya 6 tahun yang lalu jalan itu boy, takut tersangkut. Itu 6 tahun yang lalu. Udah itu bagus, rata. Habis itu balik lagi sekarang. Jadi ceritanya waktu kami di Malaka di Pulau Pinang, ini Semenanjung Melayu, ini Pulau Pinang. Ada pulau kecil aja, namanya Pulau Pinang. Orang Malaysia menyebutnya Pulau Pinang, orang Inggris menyebutnya Penang. Karena orang Inggris ini A menjadi E, Pinang jadi Pineng. Ini Semenanjung, ini Pulau Pinang, 23 km. Naik kami dari atas, pesawat menengok ke bawah. Dari pulau ini ke tepian bisa dipasang mereka jembatan sepanjang 23 km sehingga naik mobil. Itu tadi saya pikirkan di jalan. Di Pulau Pinang bisa aspal itu mereka pasang di atas air. Di tempat kita tinggal melepoh-lepohkan ke tanah. Padahal kalau dihitung-hitung, mana kaya? Kaya Malaysia apa kaya Riau? Riau. Kaya Riau, minyak kita di bawah, minyak di bawah, gas di atas pun minyak sama gas juga, minyak jelantah sama kentut. Kalaulah minyak kita itu untuk mengaspal jalan di Riau ini, oh tak ada orang Riau ini lagi yang tersangkut di jalan. Semua anak-anak muda itu terpleset karena semua jalan itu udah keramik, udah semua. Saking banyaknya. Mudah-mudahan ke depan negeri kita ini lebih baik lagi, insyaallah. Amin. Tapi dengan syarat kita jangan caci maki, sumpah serapah. Kita rajin-rajin silaturahim. La yadkhulul jannah. Tengok, ada doanya yang makbul di antara orang Mahatun. Ada di antara mulut orang Mahatun ini yang masin, bukan karena banyak makan garam. Masin doanya didengar malaikat. Tadi begitu hujan, udah banyak cemas, sikit aja dia berdoa, ya Allah, langsung panas. Ini tak lama panas nih disebutnya ya Allah, hujan balik. Sampai yang dimuliakan Allah SWT. Saya berceramah itu ada yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya termasuk penceramah yang tak pandai ngalur ngidul pergi sana pergi ini. Pada kesempatan ini saya sampaikan 4 poin. Mentang-mentang Pak Ahmad nomor 4 disampaikan. Jangan kait-kaitkan saya. Jangan kait-kaitkan saya dengan politik. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Saya penceramah bebas. Apa yang mau saya cakapkan terserah saya. Kalau tak suka turun saya balik. Kami tak ada hubung kait dengan Pak Ahmad. Dia di tenda sana, saya di pentas ini. Pentas dia warna hijau, saya warna biru. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, marilah bersedekah macam Haji Abdul Ghani. Yang kedua, marilah kita menjaga persatuan, jangan sampai kita mudah dipecah belah, diadu domba. Diadu domba dengan duit, diadu domba dengan isu, diadu domba dengan hoax. Jangan suuzon. Ini kawan saya ini sombongnya minta ampun Pak Ustaz.
sejak sawitnya banyak, sejak mobilnya baru, sejak rumahnya baru, sejak kebunnya baru, sejak bininya baru. Sombongnya minta ampun. Tanya dulu baik-baik, bro, brother. Bahasa orang sana brother, kalau bahasa kitanya sedulur. Kenapa kau diam aja 2-3 hari? Ku tegur kau diam aja, kenapa diam? Mohon maaf, kenapa? Aku udah sebulan tak bisa kentut. Lupa dia kena penyakit. Oleh sebab itu maka jangan kita mudah menghukum orang. Oleh sebab itu jangan suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan engkau berburuk sangka. 1, bersedekah. 2, sambung silaturahim. Yang ketiga, saya sedang ceramah di Madrasah Aliyah Nurul Abdul Somad, tamat Madrasah Aliyah Nurul Falah, Mahato Rokan Hulu, Aliyah Abdul Somad, Indragiri Hulu. Yang mengingatkan siapa? Tuan Abdul Ghani. Kan itu kata sambutan tadi kan? Abdul Somad itu pun tamat aliyah. Jangan sangka kalian taman aliyah. Cumanalah kami bisa ke Mesir. Kami cuma taman aliyah. Abdul Somad tamat aliyah. Bukan di Pekanbaru, bukan di Jakarta, bukan di provinsi, di kampung, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Air Molek, sama dengan kalian. Kecamatan Tambusai Utara, Mahato, Rokan Hulu. Maka tidak ada halangan. Kalian aliyah, saya pun aliyah, sama. Cuman bedanya saya dulu aliyah baju putih, celana abu-abu. Kalian saya tengok baju biru pula semua. Entah kenapa amat mau datang. Tapi rasanya baju seragam sekolahnya memang biru kan. Oleh sebab itu maka jangan minder, jangan kami ini taman aliyah, gimana lah kami nanti. Saya taman aliyah. Tes beasiswa ke Mesir, ikut saya tes. Sampai di tempat tes itu ditanya sama orang Mesir, yang ngetes itu orang Mesir. Dari mana kata dia? Pakai bahasa Arab. Min aina anta? Apa kata bapaknya? Saya jawab, suruhnya baca Quran, saya baca. Tes, yang dites waktu itu 3, Pancasila sama Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian bahasa Arab dengan hafalan Quran, 3. Makanya kalau ada orang sekarang meragukan Pancasila saya, berani saya tes kali. Saya berangkat ke Mesir itu sudah lulus tes Pancasila. Kalian yang meragu-ragukan Pancasila saya pernah kan tes? Mari biar ku tes. Dan kalian tak lulus. Lulus saya 3. Lalu kemudian pun berangkatlah 2 bulan pelatihan bahasa Arab di Jakarta, lalu terbang dari Jakarta menuju Kairo, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Pak Ustaz? Itulah tiket yang paling murah waktu itu. Oleh sebab itu anak-anak Madrasah Nurul Iman Mahato pun insya Allah kalian terbuka peluang. Yang mau jadi ustadz, insya Allah ada di antara kalian yang lulus ke Kairo, insya Allah. Amin. Kita mau lah jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Kalian tak mau jadi ustadz, mau jadi apa kalian? Saya mau jadi dokter Pak Ustadz. Kudoakan mudah-mudahan dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Yogyakarta. Karena di UII saya sudah ceramah di UII dapat beasiswa gratis dengan syarat hafal Quran 30 juz. Yang ada juz 30 udah dekat tuh sedikit lagi. Ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke Madrasah Aliyah Nurul Iman, anak kalian akan selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari celana pendek, selamat dari membuka aurat, selamat anak kalian. Anak kalian yang belum terdaftar di Madrasah Aliyah Nurul Iman, Pak Kepala Sekolah, mana Pak Kepala Sekolah? Kan anak kalian ke SMA, sampai di SMA roknya pendek, kawannya pula gatal. Ditengoknya lutut bekudis tadi. Balik diboncengnya, dikasihnya minuman, selesai diminum mata bekunang-kunang, nafsu pun naik. Rupanya disuntikkannya inek. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin.
cerita aja. Tapi kalau anak kalian masuk madrasah aliyah, coba tengok, perempuan semua, tak bercampur dengan laki-laki. Tak campur dia, tak boleh. Auratnya terjaga, kepalanya dijaga. Jangankan yang lain-lain, rambutnya dijaga, kepalanya dijaga, bajunya baju kurung. Mana ada anak madrasah aliyah Nurul Iman pakai celana sempit? Ada? Mana ada pakai rok